ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai akhir nanti kita bisa melaksanakan dan diberikan kesehatan serta barokah umur panjang. Untuk itu, saya atau ibu adalah selain guru mata pelajaran pendidikan agama, juga merangkap sebagai pembina rohis, yang insya Allah nanti kalau kita bertatap muka, nanti ada kegiatan-kegiatan di luar jam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu karena kita di sekolah di SMK At-Taqwa ini, kita dituntut untuk yang pertama adalah kita wajib bisa melaksanakan atau bisa melafalkan sholat bacaan sholat fardu. Yang kedua adalah kita wajib dituntut bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik. Nanti insya Allah itu akan dibimbing oleh ibu sendiri. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti hadroh, kemudian marawis, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk Ramadan ini, ya, nanti kalian dituntut untuk mencatat atau merangkum kegiatan-kegiatan yang telah diberikan oleh teman-teman kalian atau oleh guru-guru, dicatat di dalam buku, kemudian di akhir nanti dikumpulkan dalam bentuk buku. Ya, jadi nanti akan ketahuan jika tidak mengikuti sampai akhir acara, karena acara kita ini insya Allah akan dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian nanti kalian dituntut untuk memberikan tausiah yang sudah diwakilkan untuk per kelas masing-masing, yang lainnya untuk menyimak, dan nanti ketika ada kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba kalian akan diikut sertakan. Kemudian untuk selanjutnya saya mohon kepada wali-wali kelas untuk membantu dan memonitor anak-anaknya di absen mulai dari awal sampai akhir, sehingga ada kerjasama dan wajib semua peserta untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini sampai akhir nanti. Dan insya Allah kalian yang mendapat, karena di sini akan diperlombakan yang bagus ceramahnya atau membuat film-film pendek atau puisi, nanti akan ada hadiahnya. Sudah kami persiapkan oleh koordinator panitia. Kemudian juga untuk wali-wali kelas yang banyak mensupport anaknya, nanti akan ada hadiahnya juga. Jadi jangan khawatir, kami panitia sebagai koordinator sudah mempersiapkan untuk hadiah-hadiahnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan ada yang mudik dulu. Kenapa? Karena dilarang juga oleh pemerintah, dan kalian diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dina dan kepada Bapak Haji Zainal. Diperkenankan untuk membuka, ada sambutan-sambutan yang lebih gamblangnya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK At-Taqwa, Bapak Haji Zainal. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mulyana atas sambutannya. Selanjutnya, mohon maaf ya Ibu, Pak Aziz dulu. Saya persilakan kepada Pak Aziz untuk memberikan sambutan. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Kepala SMK Taqwa Bapak Haji Jaina Arifin. Kemudian yang kami hormati Wakil Kepala SMK Taqwa Ibu Yeni Kristanti. Yang kami hormati Ketua Panitia Pesantren Ramadan tahun 2021 Ibu Mulyana dan Ibu Dina selaku yang membantu kepanitiaan, dan dan juga Dewan Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, dan kepada anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini sampai 1 pekan ke depan SMK Taqwa mengadakan pesantren Ramadan. Ada beberapa kegiatan memang yang nanti akan dilaksanakan oleh beberapa siswa. Tadi sudah disebutkan ada lomba ceramah, lomba pidato, lomba video. Kemudian juga ada kegiatan di luar itu, kalian juga harus membuat kegiatan membaca Quran, sholat sunnah, sholat tarawih, dan itu semua nanti harus ada dokumennya atau dipoto. Seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa bulan Ramadan ini memang bulan yang istimewa, gitu. Artinya memang tidak selalu datang pada setiap bulannya. Dia hanya datang pada tahun setahun sekali. Gitu. Makanya sayang bagi kalian semua para siswa kalau memang memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini. Bahkan di dalam hadis dikatakan barang siapa yang bergembira saja menyambut datangnya bulan Ramadan, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bergembira saja. Bagaimana kalau sampai melaksanakan ibadah puasa dan juga semua ibadah-ibadah yang kamu kerjakan di bulan Ramadan. Tentu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Pahala sunnah dihitung wajib, pahala wajib dilipat ganda. Sampai diamnya saja itu sudah seperti zikir. Diamnya, bahkan ada yang tidurnya saja ibadah. Seperti itu. Jadi memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, bulan berkah, sangat-sangat merugi sekali kalau dari umat Islam, dari orang-orang yang mengaku dari orang-orang beriman ini tidak mampu melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian
Di sini juga ada beberapa amalan nanti yang harus dikerjakan bagi umat Islam, tidak sekedar puasa saja. Bahkan untuk puasa saja juga itu juga harus memperhatikan kaidah-kaidah fikih, baik secara yang membatalkan ataupun yang membatalkan pahala. Mungkin ada yang tahunya membatalkan puasa. Tahu membatalkan puasa sudah pasti makan, minum, ya itu sudah umum, dan juga atau sampai mengeluarkan mohon maaf, misalnya yang laki dengan sengaja mengeluarkan air mani, itu juga salah satu yang membatalkan. Nah, tetapi ada juga yang membatalkan pahala puasa. Ada beberapa hal. Dulu ngapain sih, Dul? Ketangkap lagi ini, aduh. Ya, ada beberapa hal yang membatalkan. Nah, yang termasuk misalkan sumpah palsu, ya. Memandang sumpah palsu itu juga salah satu yang membatalkan pahala puasa. Maksudnya dia berkata tetapi sebenarnya dia tidak, perkataan perbuatannya tidak menyampingkan perbuatannya, sehingga dia bersaksi atau bersumpah palsu. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Nah, ada juga yang kadang yang sering ini dialami oleh kalangan ya siswa yang masih berjiwa muda, melihat sesuatu yang diharamkan. Ya, misalkan melihat tayangan di handphone, ya, di HP, misalnya di YouTube, lihat video, tayangan video itu, mohon maaf, nah itu bisa juga membatalkan pahala. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kamu ingin puasanya itu tidak percuma. Karena dalam satu hadis dikatakan berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus, sedangkan pahalanya kosong. Padahal puasa ini ganjarannya begitu besar. Bahkan di suatu hadis dikatakan bahwa hanya Allah yang memberikan pahala puasa kepada hamba-hambanya saja, gitu. Artinya tidak semua orang, atau artinya Allah memberikan pahala puasa itu istimewa. Ya. Nah, kemudian selain puasa juga tentu ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang memang harus kita lakukan sehingga nilai Ramadan ini tidak berjalan atau tidak sia-sia kita. Karena tadi seperti yang tadi Bapak informasikan bahwa Ramadan ini hanya datang satu kali. Ya, jadi sekali lagi Ramadan ini hanya datang satu kali, kalau tidak dimanfaatkan sangat merugi sekali. Makanya ada amalan-amalan atau perbuatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini sangat dianjurkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika bulan Ramadan, beliau itu menyetor hafalannya kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu punya waktu khusus menyetor hafalan, karena Al-Quran kalau tidak diulang-ulang bahkan bisa menjadi lupa. Makanya Rasulullah itu punya waktu khusus menyetor hafalan kepada malaikat Jibril, yaitu ketika bulan Ramadan. Makanya
Ramadan ini menjadi momentum sangat penting sekali untuk kita senantiasa membaca Al-Quran. Pahalanya luar biasa banyak. Di sini siapa yang sudah baca sekarang udah hari keberapa nih? Ya, sekitar sudah hampir 13 ya. Berarti harusnya kalau kalian baca satu hari satu juz, harusnya sudah sekarang hafal baca 13 juz ya. Kalau sehari satu juz. Ya, tapi kalau sehari satu lembar, seharusnya sudah 1 juz minimal gitu. Ya, mungkin nanti ada hadiah khusus ya dari panitia yang baca Quran paling banyak akan dapat hadiah. Ya, karena luar biasa pahala Ramadan dikala kita membaca Al-Quran. Bandi Hadis kata-kata, kalau kita baca surat Alif Lam Mim, nah itu tidak dikatakan satu huruf, tapi dikatakan Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Jadi pahalanya 30 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi diharapkan kita sebagai umat beriman, umat Islam, jangan sampai satu hari pun tidak membaca Quran. Karena apa? Karena nanti Al-Quran bisa menjadi syafaat ketika kita nanti masuk di alam kubur, tidak ada yang menemani kecuali Al-Quran yang senantiasa kita baca. Bahkan bisa penyelamat diri kita nanti ketika tidak ada pertolongan siapapun yang menolong kita kecuali Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, amalan-amalan sunnah. Ini juga jangan sampai dilupakan. Seperti sholat tarawih. Kalau bisa jangan sampai putus. Jangan sampai satu hari ketinggalan. Kalau memang sebaiknya memang di masjid berjamaah. Kalau memang pas waktu itu kita ada kegiatan tidak bisa ditinggalkan, ya udah di rumah. Ya, jangan sampai satu hari ketinggalan sholat tarawih. Apalagi sholat sunnah juga begitu. Sholat sunnah sebelum zuhur, sholat sunnah rawatib ya kalau dikatakan. Itu juga amalan yang terpenting ya di bulan Ramadan. Sholat sunnah sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sesudah maghrib, sebelum isya, sudah isya, dan sebelum subuh. Itu sholat sunnah rawatib. Ada lagi satu, sholat sunnah juga, sholat sunnah duha. Ini juga sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadis, barang siapa membaca 4 rakaat sholat duha, maka akan dibangunkan istana di surga. Kalau kita di dunia nggak punya istana, nanti harapan kita adalah di surga. Yaitu bagaimana cara mendapatkannya? Ya dengan melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah duha. Tidak susah. Ya kalau kalian mau. Nah, kemudian apa lagi? Amalan yang sangat dipentingkan yaitu infak ya atau zakat. Nanti ada zakat fitrah, zakat mal, tapi ada lagi yang sangat banyak yaitu infak atau sedekah. Nah, itu kita siap tidak dihitung nilainya, tapi rutinitas. Mungkin setiap harinya kita bisa ada yang mungkin punya 1.000, 2.000, niatkan untuk infak atau sedekah. Itu ganjarannya luar biasa. Nah, kemudian apalagi yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi yang terakhir yang sangat diunjukkan yaitu itikaf di masjid. Ya, ini amalan yang luar biasa karena dalam Al-Quran dikatakan, ya, dalam hadis dikatakan bahwa itikaf itu salah satu sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan. Rasulullah ketika akhir Ramadan ya, nanti ketika 10 akhir Ramadan, Rasulullah senantiasa itikaf di masjid.
ya, itikaf di masjid. Dan dalam hadis dikatakan bahwa ketika 10 akhir Ramadan kemungkinan malam Lailatul Qadar, ya kemungkinan malam Lailatul Qadar itu akan turun, ya kemungkinan, ya. Karena dari beberapa hadis katakan turunnya 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, ada hadis lain yang dibilang katanya malam-malam ganjil, ya, tapi tidak. Tapi yang pasti di 10 akhir Ramadan. Kalau kita bisa mampu hanya seperti kita ibadah 1000 bulan atau dianggap 33 tahun. Ya lebih kurang 33 tahun ibadah 1 hari di malam Lailatul Qadar itu pahalanya seperti kita ibadah 83 tahun. Ya. Itu ganjarannya luar biasa juga. Nah, itulah beberapa amalan yang harus kamu perhatikan, yang harus dikerjakan jika kita mau menjadi muslim yang lebih baik, menjadi orang-orang yang demikian mungkin materi ya sekedar pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Aziz atas sambutan dan materinya. Selanjutnya kepada Bapak Zainal Arifin untuk pemberian sambutannya. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabi muhtamil tanzi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba dzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Wa qala aidan man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru yang hadir pada pagi hari ini di ruang Zoom, anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji serta syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan berbagai nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Mudah-mudahan nikmat yang diberikan kepada kita ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah kepada kita para umatnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pesantren Ramadan yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 minggu, mulai dari hari ini hari Senin sampai dengan nanti hari Jumat. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan di SMK At-Taqwa. Kegiatan pesantren Ramadan tentu mempunyai tujuan kita bersama pada saat kita melaksanakan kegiatan ini, hasilnya diminta untuk menjadi maksimal. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan tentu pada saat kita melaksanakan pesantren Ramadan ini, hasilnya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan yang Allah larang melalui baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan keuntungan itu, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa keuntungannya banyak. Yang diantara salah satu keuntungan orang yang bertakwa bahwa orang tersebut akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini keuntungan buat kita semua. Kita mungkin tidak terlalu sampai ke arah sana. Ketinggian, misalkan kalau kita berbicaranya menjadi orang yang bertakwa, kita mulai dari step by step yang paling terendah terlebih dahulu. Kita pada saat datang ke tempat ini dalam ruang Zoom adalah kita buat belajar, buat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu menuntut ilmu agama. Nah, nanti pada saat pemberian materi baik dari teman kalian maupun dari Bapak dan Ibu guru diperhatikan dengan baik, karena materi-materi yang disampaikan adalah ilmu buat kita semua. Nah, ilmu yang kita pelajari itu akan membuat keuntungan buat kita. Karena pada saat kita melaksanakan satu kegiatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak didasari dengan ilmu, maka apa yang kita lakukan itu percuma. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kita pada saat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa ini. Maka baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dikerjakan itu, melainkan hanya lapar dan haus. Ini kan rugi buat kita pada saat kita udah mempelajari ilmu agama, udah mempelajari apapun, tapi kita sudah mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, tentu kita akan rugi sekali karena kita tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah puasa ini sangat besar. Dan tidak diketahui besarnya seperti apa, tapi memang sangat besar. Sesuatu yang Allah tidak beritahukan, pasti sesuatu itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan sesuatu pekerjaan kita dikerjakan spesial buat kita, maka orang lain tentu akan kita bahas dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena orang itu mengerjakan spesial buat kita.
Begitu juga ibadah puasa, ibadah sir, ibadah rahasia yang kita laksanakan pada saat di bulan suci Ramadan ini, karena Allah Ta'ala, maka nanti Allah akan balas dengan sangat luar biasa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada saat kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, yang perlu diperhatikan yang pertama, pasang niat dengan baik. Anak-anak muda, anak-anak yang baru berumuran sama seperti kalian, ini adalah waktu yang terbaik untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bekal, ini persiapan. Saya yakin orang yang memang semangat untuk menuntut ilmu, belajar, dan seterusnya, pada saat nanti di hari tuanya, Allah akan memberikan. Memberikan apa? Memberikan nikmat-nikmatnya sesuai dengan apa yang dilakukan di masa mudanya. Jadi masa muda yang kita lakukan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, itu pasti akan Allah berikan keuntungan di masa tuanya. Tapi pada saat mereka tidak mau mempelajari sesuatu, maka akan di tuanya akan rugi, menyesal. Silakan ditanyakan kepada siapapun yang sudah memang umurnya lebih tua dari kalian. Pada saat mereka ditanya bagaimana kondisi sekarang, kalau misalnya dulunya seperti misalkan malas-malasan, pasti mereka akan bilang nyesal. Kenapa? Karena waktu itu digunakan hanya buat bermain, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Walaupun sekarang ruangnya Zoom, bahwa kita tidak mungkin datang ke sekolah, kita tetap ada di rumah, tapi walaupun seperti itu, pasti kita akan mendapat keuntungan yang besar karena kita mendapatkan ilmu-ilmu di tempat seperti ini walaupun secara Zoom. Memang baginda Nabi memberikan suatu hadis kepada kita orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang memudahkan jalannya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kita memudahkan nih, mudahnya memang bukan pakai kaki, tapi pakai tangan. Kita pencet itu HP, kita pencet itu komputer, dan seterusnya, hingga keluar ruang Zoom seperti ini, berarti kita memudahkan jalan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita menuntut ilmunya Allah akan memudahkan jalan kalian semua menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruang Zoom ini termasuk di dalamnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, keuntungan orang menuntut ilmu itu banyak sekali. Pernah ada suatu kejadian yang sangat luar biasa pada saat di Damaskus. Itu ada tempat kuburan. Kalau istilahnya kita ini, bahasa kita disebut dengan, kalau saya di Betawi bilangnya kober, tempat orang dikuburkan. Nah, di sana pada saat ada tempat perkuburan, biasanya pada saat akan dikuburkan seorang jenazah, akan disiapkan dulu liang lahatnya. Nah, pada saat liang lahatnya ini disiapkan, kemudian beberapa jam kemudian jenazah datang ke tempat di mana liang lahat tersebut sudah dipersiapkan. Nah, pada saat jenazah ini diberikan, kemudian diambil oleh orang yang memang akan menurunkan jenazah ke liang lahat, dan salah satu orang yang menurunkan ke liang lahat adalah seorang penggali kubur. Nah, penggali kubur ini pada saat menurunkan jenazah, beliau diberikan satu keistimewaan oleh Allah, bisa melihat keadaan di alam kubur. Ternyata pada saat jenazah ini diturunkan, itu semua taman yang begitu besar di dalam surga dia lihat. Kemudian pada saat dia melihat seperti itu, dia pingsan. Tidak kuat, karena memang sungguh nikmat. Orang kalau saking senangnya, saking nikmatnya, kadang-kadang hatinya tidak kuat,
dia pingsan. Begitu juga kalau sedih. Pada saat dia sedihnya berlebihan, tidak kuat, juga dia pingsan. Nah, orang ini tidak kuat melihat kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat taman surga tapi di alam kubur. Pada saat dia pingsan, gak lama dia terbangun. Setelah dia terbangun, kemudian ditanya ke teman-temannya, apakah engkau tidak melihat sesuatu pada saat tadi kita menurunkan jenazah? Temannya mengatakan tidak, saya tidak melihat apa-apa. Tapi si penggali kubur ini melihat. Dengan melihat itu, kemudian dia berpikir, apa yang dikerjakan seorang pemuda ini sehingga mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian karena memang dia tidak tahu seorang yang memberikan jenazah itu dulu dari keluarga yang mana, akhirnya informasi ini, nah beberapa waktu kemudian datang lagi orang yang sama meminta untuk digalikan kubur. Nah, karena memang si penggali kubur ini ingat bahwa orang ini yang dulu pernah menyuruh untuk menggali kubur untuk anaknya, dan hari ini juga dia diminta untuk menggali kubur untuk anaknya juga yang lain. Nah, kemudian digalilah kubur yang lahan untuk anaknya orang tersebut yang minta. Kemudian pada saat digali selesai, tidak lama kemudian, beberapa jam kemudian jenazahnya datang. Nah, pada saat jenazah ini datang, persis sama seperti jenazah yang pertama. Nah, setelah selesai, untuk kali ini karena memang sudah kuat hatinya, kuat mentalnya, maka yang kali ini dia tidak pingsan. Dia melihat lagi itu taman surga yang ada di hadapannya. Kemudian ditanya, keluar buru-buru dari liang lahat, kemudian ditanya kepada orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Wahai ibu, saya mau bertanya, saya melihat keanehan di bawah sana pada saat saya menurunkan 2 jenazah. Jenazah yang pertama waktu yang lalu, dan hari ini jenazah yang kedua saya masukkan dari keluarga ibu. Saya pengen tahu apa amalan anak ini sehingga mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu pada saat meninggal itu tempatnya seperti taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan oleh ibu ini bahwa 2 anaknya ini adalah anak yang gemar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemana ada tempat untuk majelis-majelis ilmu, ini anak datang. Anak yang pertama selalu seperti itu. Maksudnya anak yang kedua. Anak yang pertama yang kemarin itu adalah anak yang selalu membiayai. Jadi pada saat anak yang kedua mau menuntut ilmu, anak yang pertama ini selalu membiayai. Pokoknya dibiayai semua keperluan pada saat menuntut ilmu. Nah, inilah keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di alam kuburnya dijadikan taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu-ilmu yang didapat adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya diam dia di tempat majelis ilmu, tapi dia benar-benar belajar untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat gambar di belakang layar saya, di belakang layarnya Bu Mul, di belakang layarnya Bu Dina, Pak Ajis, Bu Heni, dan yang lain sebagainya yang memang ada layarnya gambar pesantren Ramadan, di bawahnya itu ada tulisan sebenarnya. Apa tulisannya? Orang yang niat belajar, apapun akan jadi pelajaran. Jadi kalau kalian niat buat belajar, datang ke Zoom ini, apapun akan jadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun jadi tidak akan dapat pelajaran. Lagi belajar pun nggak dapat pelajaran. Kenapa? Karena tidak niat. Jadi memang harus diawali dengan niat yang kuat bahwa kalian masuk ke Zoom ini untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan keistimewaan buat kalian. Salah satu keistimewaannya adalah pada saat kalian belajar, niat memang mau belajar, maka Allah akan pahamkan kalian
untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada saat meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan yang sangat luar biasa. Sangat baik buat kita semua. Jangan sampai anak-anak kita semua gitu ya, jangan sampai keluarga-keluarga kita kalau belajar ilmu agama males banget, jangan sampai. Kenapa? Karena ruginya sangat sungguh luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini tentu pahala yang diberikan akan berlipat ganda seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini selalu Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita untuk dapat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Dan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kegiatan yang baik tidak diikuti dengan baik. Tadi sudah diberikan keuntungan-keuntungan untuk kehidupan akhirat kita, bahkan ada juga keuntungan pada saat kita melaksanakan kegiatan ini. Tadi koordinator bilang, Ibu Mulyana, kalau ada yang terbaik akan diberikan reward, diberikan hadiah. Ini karena memang kebetulan pembina OSIS kita, Budina, juga ada anggarannya mungkin, gitu, uangnya mungkin lagi banyak, gitu kan. Ya mudah-mudahan kita doakan duitnya tambah banyak, jadi kita diberikan hadiah semua, gitu kan. Jadi jangan sampai dengan memang keinginan para panitia untuk memberikan yang terbaik buat kalian tidak digunakan untuk semaksimal mungkin kegiatan tersebut. Jadi hadiah-hadiah yang menarik ini nanti diatur sama panitia. Silakan panitia mengatur dengan baik, jangan sampai terjadi masalah. Dan juga saya pesan kepada anak-anakku sekalian, baik yang kelas 10 maupun kelas 11, memang sementara ini kegiatan pembelajaran kita masih bersifat daring atau online. Mungkin nanti beberapa saat ke depan doakan kami mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung. Semuanya sedang dipersiapkan, mudah-mudahan dapat izin dari berbagai pihak agar kita bisa melaksanakan secara tatap muka dan pada saat itu dilaksanakan semua dalam kondisi siap sedia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang terakhir saya minta kepada panitia semua, ini ada beberapa mungkin wali kelas yang 1, 2, 3, cuma 3 ya wali kelas ya, yang ke Pak Firman, Bu Heni, Bu Deni, Bu Pupung 4 ya. Bu Pupung ada ngikut ke Bu Mulyana ya Bu Pupung ya. Bu Pupung kemana ya? Namanya ngikut ke Bu Mulyana, jadi ada 4 orang. Ini yang 2 lagi belum ada, Pak Jaka sama Bu Sulis ya. Ada Bu Dina, apa kelihatan? Ajijah, Pak Jaka sama Bu Sulis kayaknya itu Pak yang PPG itu nggak bisa ikut. Oh PPG ya. Full dia seminggu. Ya, jadi Bu Sulis mungkin ada kesibukan lain, Bu Dina sama Bu Mul, tolong nanti dipantau kelasnya Bu Sulis gitu kan, atau mungkin mintai tolong ke siapa, mungkin tambahin Bu Ulan mungkin bisa kalau memang nggak sibuk gitu ya. Jadi kalau ada guru yang wali kelasnya tidak bisa membantu, bisa dialihkan ke yang lain. Jadi tetap ada koordinator kelasnya untuk membantu pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan ini bisa berjalan dengan lancar. Paling nanti Bu Kurnia kali ya Pak, kaproknya. Boleh. Jadi siapa saja yang bisa membantu kalau seandainya wali kelasnya sementara tidak bisa hadir. Kemudian anak-anak, apa yang menjadi tugas kalian di pesantren Ramadan ini, saya sudah mengingatkan Bapak Ibu guru bahwa pembelajaran sementara ditiadakan. Pembelajaran jarak jauh mulai Senin sampai Jumat itu tidak ada. Diganti semuanya dengan pesantren Ramadan. Jadi pesantren Ramadan ini
bukan dalam rangka mengganti yang tidak ada makna. Semuanya pasti ada maknanya. Jadi selain tadi yang sudah saya ceritakan, yang terakhir ini pesantren Ramadan menjadi nilai khusus untuk mata pelajaran yang ditentukan. Misalkan yang pasti pelajaran yang akan jadi nilai untuk pesantren Ramadan ini adalah pelajaran agama. Kebetulan Bu Mulyana yang menjadi guru agamanya, jadi ada nilai khusus untuk pesantren Ramadan. Siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, maka yang tidak ikut nanti diberikan tugas khusus. Itu diberikan tugas khusus sehingga nilainya masih tetap ada. Yang tidak mengikuti harus diberikan tugas khusus. Kalau yang mengikuti silahkan langsung dinilai sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain nanti akan dihubungi apabila mata pelajaran memang terkait ke dalam kegiatan pesantren Ramadan ini. Misalkan guru bahasa Indonesia pada saat mungkin nanti pemberian tugas yang berupa video, yang berupa cerpen atau berupa puisi, ini bisa dibantu oleh guru bahasa Indonesia. Mungkin juga ditambah oleh guru PKN. Guru PKN juga nanti bisa mendapatkan tugas agar nilai-nilai mata pelajaran ini bertambah dari kegiatan pesantren Ramadan. Jadi anak-anak sekalian, kegiatan ini bukan pesantren Ramadan biasa, walaupun dilaksanakan secara daring atau online, semua tetap ada penilaian yang akan kami berikan kepada kalian semua, dan ada tugas-tugasnya juga, sehingga untuk meminimalisir tugas-tugas tersebut, maka pelajaran yang PJJ selama seminggu ini sementara ditiadakan, diganti dengan pesantren Ramadan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan Pesantren Ramadan SMK At-Taqwa tahun pelajaran 2020 sampai 2021 secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera yang kameranya sudah di screenshot Ajijah. Budina mungkin yang sudah screenshot. Kalau belum jangan lupa fotonya anak-anak laporan kita bahwa kegiatan ini tetap harus dilaporkan. Jadi pada saat dilaporkan tolong videonya diaktifkan terlebih dahulu. Untuk yang kamera belum, Pak? Yang kamera belum tuh ya. Tadi laporannya kamera belum. Diingatkan kembali Bu Mulyana, Bu Dina, laporannya kamera harus dinyalakan kemudian di screenshot. Mungkin kalau yang menggunakan handphone tidak support, jadi gambarnya tidak bisa ya, karena handphone kalau yang pakai handphone itu memang hanya handphone tertentu yang support untuk mengganti background belakang. Kalau handphone yang tidak support memang tidak bisa, tapi nggak ada masalah. Semuanya seperti itu. Kemudian nanti tolong pakaiannya juga dilihatin Bu. Itu kalau kayak Muhammad Ridho kan cakep tuh kan, pakai kopiah gitu ya. Tuh bajunya cakep. Jangan yang pakaiannya nggak jelas ini. Ya rambutnya gondrong lagi kan. Gitu. Terus saya bingung nih perempuan apa laki ini kan. Gitu. Tuh kayak Rian Saputra rambutnya udah gondrong ya. Rian Saputra rambutnya udah gondrong. Iqbal juga sama tuh ya. Rambutnya juga gondrong. Kalau yang gondrong-gondrong mungkin suruh pakai jilbab aja Bu ya. Jangan pakai kopiah, cukur yang rapi. Niat kita melaksanakan kegiatan ini. Saya lihat itu, terus masih banyak yang belum buka. Ini udah ada yang buka lagi. Pakaiannya lihat. Jangan sampai ada yang tidur. Dari Rizky Ramadan nih kan lahir di bulan Ramadan tuh bagus pakaiannya. Muhammad Abdillah juga bagus.
Ya kan, pakai kopiah. Jadi niat, belajarnya niat. Kayak saya kan niat sama Pak Agis tuh kan. Ya, Juniatno pakainya kaos, ganti pakai baju yang rapi, pakai baju ini ya, muslim ya. Ya niat. Jadi kalau niat itu insya Allah nanti pahalanya dapat, keuntungannya dapat karena nih niat, gitu ya. Jangan sampai nggak niat. Yang lain saya belum lihat maksimal nih. Tuh kan, pada sini ada yang bagus-bagus tuh, Irfan bagus, Japar pakai kopian yang benar Japar, ya. Jangan mukanya doang dilihat, badannya juga kelihatan sedikit. Aido badannya kelihatan. Jangan palanya doang sedikit. Aido badannya kelihatan. Biar saya mau lihat benar-benar rapi sesuai kita memang mau mengadakan pesantren Ramadan gitu ya. Ini yang saya lihat yang laki-laki dulu ya. Ini masih banyak nih yang nggak jelas apakah dia hidup atau tidak karena cuma nama doang. Videonya nggak kelihatan. Tolong videonya, kameranya. Ini banyak banget nih yang tidak munculin kamera. Lebih dari 20 ini. Ya. Ayo kameranya dibuka semua, nanti kelihatan loh laporan dari panitia. Kalau kalian tidak buka kamera itu ketahuan. Jadi buka kameranya dulu. Kita mau bikin laporan karena akan di screenshot. Jadi kelihatan kalian ikut kegiatan pesantren Ramadan. Ya. Khadijah, Budina, tolong di laporannya diberesin ya. Jadi yang video-videonya nggak beres, nanti pertemuan berikutnya ditegur melalui wali kelas. Ditegur melalui wali kelas karena tidak membuka kameranya. Dikhawatirkan mereka ikut atau tidak kegiatan pesantren Ramadan ini. Ya, jangan-jangan dia cuma nyalain Zoom-nya, kemudian orangnya tidak ada di tempat. Handphonenya di ruang tamu, dianya di dapur. Nggak tahu lagi ngapain di dapur dia. Jadi jangan sampai ada yang tidak buka kamera. Banyak sekali yang tidak buka kamera. Nanti laporan ke wali kelas yang tidak buka kamera. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal Arifin yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu penampilan marawis dari siswa dan siswi kelas 12 HKL. Kepadanya kami persilakan. Udah, Bu. Udah. Ini bentuknya langsung apa video, Bu Dina? Langsung, Pak. Langsung dari ruang lab. Dari ruang lab. Nah, udah nah, sono nah. Bisa juga lah. Ya udah ini kamu ini kamera. Kelihatan nggak? Ya, ada kelihatan. Itu dong boleh, itu nggak dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Marawi Syababul Taqwa akan menampilkan sebuah lagu selamat. Gabus atau pukulan apa nih? Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam.
Kacau, kacau.
Biar Agung kelihatan. Arif. Biar Agung kelihatan, Sono biar Agung kelihatan.
Jika puasa
tinggalkan dosa, sucikan hati dari syarat salah. Hadapi bulan suci yang mulia, tidak boleh saling menghina. Waktu siang dan malam di kepala kita itu mati akan siapa sungguh akan menang dari gelembung bulan Allah diberi akan dia banyak sedekah jangan ditinggal, pada tarawih janganlah bosan, banyaklah kamu tetap punya, berdoa dari akan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itulah
Oke, baik. Itulah penampilan Marawis dari siswa-siswi kelas 12 akuntansi. Oke, baik, kita ke acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Zainal Arifin. Kepadanya saya persilakan. Baik, sebelum kita berdoa, kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, kita niatkan mudah-mudahan acara kita pesantren Ramadan dari hari pertama sampai hari yang terakhir semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa satu hambatan apapun, dan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kemudian pada saat kita mempelajari ilmu di pesantren Ramadan ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya, baik buat kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hasil maqasidana waqti hajatina wa yassir umurana ala umurid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma anfa'anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Bapak Zainal Arifin. Oke, serangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.